Halo Sobat Haperta, selamat datang di media pembelajaran Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kali ini bersama saya, Desi Putri Handayani, akan membahas salah satu topik perkuliahan nutrisi dan manajemen pakan ikan, yaitu kebutuhan pakan untuk ikan. Materi hari ini terdiri dari sumber nutrisi, jenis pakan, dan metode pemberian pakan. Diharapkan setelah mengikuti video ini, Sobat Haperta memahami tentang sumber nutrisi, jenis pakan, dan metode pemberian pakan yang tepat untuk ikan. Ikan yang kita budidayakan itu harus diberikan pakan untuk tumbuh dan punya bobot yang kita inginkan saat panen. Sumber utama energi untuk ikan adalah protein. Berbeda dengan manusia yang sumber utama energinya adalah karbohidrat. Sumber protein pakan bisa berasal dari hewan ataupun juga tumbuhan. Kalau sumber protein dari hewan bisa kita sebut sebagai protein hewani. Biasanya adalah tepung ikan. Kalau protein dari tumbuhan kita sebut sebagai protein nabati. Contohnya adalah tepung jagung, tepung kedelai, tepung daun kelor. Jadi, berikan pakan dengan sumber protein yang sesuai ya dengan ikan dan bisa disesuaikan dengan stadia fase larva hidup ataupun stadia hidup ikan, kemudian juga berdasarkan kebiasaan pakan ikan. Sumber nutrien lainnya seperti karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan komponen lainnya juga bisa ditambahkan loh dalam formulasi pakan untuk meningkatkan nilai gizi. Nah, kalau jenis-jenis pakan ikan, apa aja ya? Pakan ikan dapat berupa alami dan buatan. Pakan alami biasanya diberikan untuk larva ikan dan disesuaikan dengan bukaan mulut. Contoh pakan alami yang sering digunakan adalah cacing sutra, cacing darah, Daphnia, moina ataupun kutu air, microworm, maggot, artemia, dan azolla. Pakan alami ini dapat diberikan dalam kondisi hidup atau kondisi kering beku. Untuk pakan buatan biasanya berbentuk pelet atau kita sebut sebagai pelet ikan. Dan pelet ikan bisa dibuat secara mandiri ataupun juga berasal dari pabrikan. Pakan ikan juga bisa ditambahkan probiotik untuk meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan ikan yang kita pelihara. Dalam sehari, ikan bisa kita berikan pakan 2-3 kali sesuai dengan kebutuhan. Metode pemberiannya ada sekenyangnya ataupun juga biomasa. Kalau metode sekenyangnya bisa diberikan dengan cara kita memberikan pakan dalam jumlah tertentu sampai ikan itu kenyang dan ditunggu sampai ikan itu tidak mau makan lagi. Kalau untuk metode biomasa, biasanya kita dasarkan pada hasil sampling pertumbuhan dan biasanya range-nya antara 2-10% tergantung kebutuhan. Tips dan trik pemberian pakan adalah efektif dan efisien. Pemberian pakan itu harus sesuai dengan proporsi, sesuai dengan porsi, tidak kurang dan tidak lebih. Kalau pakan diberikan dalam jumlah berlebih, maka akan terjadi pemborosan dan menurunkan kualitas air karena akumulasi amonia di perairan dan membuat ikan stres, bahkan sakit. Akhirnya kita sudah sampai pada kesimpulan video hari ini. Pakan ikan dibutuhkan untuk pertumbuhan. Protein sebagai sumber energi untuk ikan dapat diberikan dalam bentuk pakan buatan ataupun juga pakan alami sesuai dengan kebutuhan, stadia hidup, dan kebiasaan pakan. Metode pemberian pakan bisa diberikan dengan sekenyangnya ataupun berdasarkan biomasa. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk Sobat Haperta semua. Sampai jumpa!